ini weakness aku selama ini cuman belajar mulu nih di akademisnya. Kayak muncul overthinking, bakal merasa kok apapun yang kita lakukan tuh bakal kayak nggak bagus. Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga dari Why We Hear You, Your Voice Matters. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Why itu apa, jadi Why ini adalah program kerja dari Ambassadors of UPH Medan, di mana kita akan membahas isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat dengan mengundang dua pembicara yang memiliki latar belakang yang relevan dengan isu tersebut. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua pembicara. Yang pertama ada Jessica sebagai main speaker kita. Halo Jessica. Halo, Halo, gimana kabarnya? baik, kabar baik. Oke, good then. Oke, kemudian yang berikutnya di sini kita ada Clara sebagai guest speaker kita. Halo Clara, gimana kabarnya? Hai, kabarnya baik. Oke, really good dan. Oke, nah jadi mungkin sebagai awal-awal nih dari kita mau tanya dong ke pembicara. Ke Jessica dulu deh. Jadi Jessica ini kesehariannya itu rutinitasnya sekarang lagi ngapain ya? Oke, mungkin sekarang nih rutinitasnya agak shifting a bit. Karena kemarin itu baru siap kayak arrange, execute event gitu. Nah, mungkin sekarang lagi fokus-fokus balik ke belajar gitu ya, ikut-ikut competitions gitu. Jadi mulai mau aktif dan juga mulai belajar untuk join competitions lagi gitu. Oke, really good then. Oke, nah selanjutnya ada juga Clara sama pertanyaannya dengan Jessica. Kayak rutinitas dari Clara itu kesehariannya apa-apa aja sih? Kayak semalam juga habis selesai dari pelatihan, terus juga aktif dalam klub, terus juga ada kayak kegiatan-kegiatan lainnya juga sih. Oh, aktif dalam klub. Kalau boleh tahu klub apa ya Clara ya? Untuk saat ini ada ikut 2 klub, di mana tuh klub hospitality sama klub dance. Ke pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih mau di-rate dari skala dari 1 sampai 10, dari Clara, misalnya dari Clara dulu ya. Dari Clara itu merasa dirinya itu sudah berubah gimana ya dari semenjak pandemi ini? Apakah ada lebih bagus atau gimana? Dari skala 1 to 10. Kalau menurut aku sendiri kayaknya sih sekitar 6, karena sebenarnya pada awalnya tuh sempat kayak sedikit stres, di mana depresi juga kayak kekurangan interaksi. Tapi kayak aku tuh pelan-pelan kayak berubah, improve, kayak jadi lebih confidence juga. Terus kayak berani untuk interaksi sama orang duluan. Terus ikut-ikut kegiatan supaya kayak lebih keluar dari zona nyaman sih. Gitu. Oke. Itu penting banget ya keluar dari zona nyaman. Nah, kalau dari Jessica sendiri gimana? Ya, pretty much the same sama dengan Clara gitu, cuman maybe I'll add angkanya jadi 8 gitu ya. Mungkin sebelumnya ya setuju sih, feel relatable banget dengan Clara. Mungkin sebelumnya kayak jenuh, apalagi masa-masa pandemi gitu kan. Nah, jadi life cycle-nya itu cenderung konstan gitu. Habis bangun, makan, kuliah, dan tidur lagi gitu. And without us realizing it, itu bumi itu kayak dunia itu keep on rotating gitu kan, walaupun sedang pandemi. Jadi udah jenuhnya udah climax banget nih, udah belajar lagi gimana bisa aktif lagi, bisa keluar dari comfort zone, join acara gitu yang sebelumnya udah tertutup banget gitu. Mungkin lebih try to engage with people more dan try to engage with more events out there yang life can offer gitu. Bisa saya simpulkan ya, kayak mungkin selama pandemi ini dari kedua pembicara itu bisa dibilang ada achievement-nya tersendiri, meskipun let's say meskipun nggak menang competition atau gimana, tapi at least kayak you have already been a better version of yourself, ya kan? Oke. Jadi moving on, sebenarnya nih dari Jessica dulu deh. Dari Jessica sendiri merasa nggak kayak ada tantangan untuk menghadapi atau untuk mencapai achievement tersebut pada saat masa pandemi? Oke, tantangannya pasti ada ya. Mungkin I'll take an example kayak achievement yang aku pernah capai, misalnya tentang competitions in public speaking nih misalnya. Nah, kalau udah shift to online tuh kan pandemi gitu kan. Jadi challenge-nya lebih challenging lagi nih. Misalnya biasanya itu cuman we have to prepare ourselves aja gitu kan. Nah, mungkin sewaktu online tuh kita juga harus prepare stage
kita sendiri gitu, karena no one will prepare our stage anymore, it's online gitu. Jadi we have to prepare our tools, stage, dan juga banyak sih hal yang tantangan yang tiba-tiba muncul gitu, dimana gak movement ataupun misalnya di public speaking itu movement gestures itu gak boleh sembarangan karena we have a very limited stage atau screen gitu kan. Jadi I think that's pretty much challenging for me. Emang bener sih, itu challenging banget. Kalau menurut Clara gimana? Apakah Anda menemukan kayak challenge-challenge atau hambatan gitu untuk menggapai achievement-nya? Mungkin sama kayak Kak Jess ya, dimana awal aku ambil contoh nih, misalnya kayak waktu aku ikut join dance competition, biasanya kalau waktu secara offline itu kan kita lebih utama kayak dalam bentuk tim, dimana kita tuh kayak work together, kayak mikirkan satu konsep tuh bareng-bareng ya kan. Terus kayak apapun itu kayaknya dibahas bareng-bareng. Tapi karena ini online, kayak pun competition dijadikan individual, dimana aku harus kayak mikirin diri sendiri, konsep apa, kostum dari segi lagu, terus nggak ada yang bisa kayak diajak untuk kayak tanya-tanya hal ini gitu kan. Jadi itu kayaknya satu challenge sih buat aku. Very interesting. Nah, misalnya nih, kan dari hambatan-hambatan tersebut, apakah dari Clara atau mungkin Jessica kayak ada mengalami declining self-improvement, terutama kayak masa pandemi ini, dan juga mungkin karena hambatan itu yang kalian sebutkan tadi itu kayak buatnya kalian itu merasa jadinya declining self-improvement gitu, kayak merasa kok sayanya gini-gini aja ya, atau mungkin kok performa saya makin menurun ya gitu ya. Mungkin dari Jessica dulu. Ya, mungkin kalau dari saya itu pasti pernah ya, apalagi waktu pertama-tama itu shifting online, terus di mana mungkin event-event kayak competitions gitu try to adapt themselves, ada yang di cancel gitu. Terus pastinya kayak apalagi kemarin udah ada target nih, nanti tahun ini mau capai apa-apa aja gitu, but due to online some get cancel gitu, jadi otomatis ada beberapa yang nggak bisa dicapai, ada beberapa yang nggak bisa diikuti gitu, dan juga ada ikut beberapa yang juga nggak menang gitulah istilahnya. I believe that kayak ini kan masa-masa shifting pandemi gitu, jadi everyone is still learning to adapt, jadi itu mulai try to be aware dan juga try to accept the conditions. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Clara gimana? Apakah ada merasakan yang sama juga? Kayak merasa kok gini-gini aja sih, nggak ada perubahannya gitu? Pasti kita juga pasti merasakan kayak kenapa sih gini-gini terus, kayak kenapa aku malah menjadi lebih buruk. Di situ kayak muncul overthinking, bakal merasa kok apapun yang kita lakukan tuh bakal kayak nggak bagus, kayak bakal nyalahin diri sendiri. Terus kalau saran aku dari aku sendiri ya, dari gimana aku keluar dari situasi kayak gini tuh, aku lebih banyak kayak interaksi sama teman, mungkin lewat line atau chatting, call. Jadi aku tuh lebih mendapat kayak masukan-masukan dari teman. That's very good. Nah, mungkin berarti itu cara dari Clara untuk menghindari yang namanya kebiasaan buruk ya, atau mungkin kayak menghindari supaya nggak terjerumus ke dalam depression gitu. Nah, kok dari Jessica gimana? We as humans gitu have to always be aware dan juga adapt gitu. Nah, kalau misalnya dari diri aku sendiri itu, we all first have to recognize our strengths, weakness, dan dari dua hal itu kita udah bisa belajar untuk aware. Nah, mungkin strength ini, weakness aku selama ini cuman belajar mulu nih di akademisnya aja, gak mau ikut, gak selalu tertutup gitu, gak mau ikut competitions. Nah, mungkin weakness aku yang di situ mungkin bisa diasah lagi, aware first, dan juga bisa diasah mungkin this time I have to boost my confidence gitu. Try to join competitions atau join event-event yang really helpful. So being aware of your strengths and also your weakness itu important dan juga crucial banget. Okay, so enough of the past. Now let's move on to our future. Nah, jadi kita bakalan bahas mengenai goals.
Oke, nah jadi mungkin dari Clara dulu deh. Ada nggak sih dari Clara yang pengen, ada goals nggak sih yang pengen dicapai oleh Clara? Kalau untuk goal sendiri pasti banyak ya, karena kita juga masih di umur dimana kita tuh banyak kali yang pengen dicapai. Untuk goals yang maksudnya dalam waktu dekat ini mungkin kayak bergabung sama organisasi-organisasi di kuliah sendiri, dimana ini juga salah satu goals aku juga ya kan, karena bisa keluar dari comfort zone aku bisa ngomong gini, kayak keluarkan apa yang aku rasakan. Terus untuk goals di masa depan mungkin I have goals yang jangka panjang, dimana aku pengen bisa open a cafe dengan kerja keras aku sendiri sih. It's very nice. Oke, mungkin dari Jessica gimana untuk goals-nya sendiri? Kalau goals aku ke depannya mungkin just like what I've mentioned, mungkin lebih mau fokus untuk join more competitions gitu. Nah, mungkin sebelumnya itu ya competitions yang aku join like publishing gitu-gitu. Nah, mungkin ke depannya mau nih sekali-kali join yang berhubungan dengan kuliah gitulah, ya kan, biar lebih know gimana itu theories can be implemented in real life gitu. Nah, walaupun I believe that itu goals yang very new gitu, but ya #mulai aja dulu gitu. Oke, bener banget, #mulai aja dulu. Oke, nah jadi ini apakah dari Clara dan juga Jessica kayak ada menerapkan nggak sih kayak semacam goal tracking gitu untuk mengukur perkembangannya? Mungkin kayak misalnya for example today, hari ini itu udah sampai gimana-gimana, dan mungkin kayak ada step-stepnya gitu. Mungkin dari Clara boleh duluan. Aku pernah sih buat kayak goal tracking, mungkin kayak dengan cara aku tuh buat di satu kertas kayak goals apa dan dalam berapa hari itu aku harus mencapai kayak goals itu. Terus dan di tiap harinya tuh kayak dibuat improvement apa aja yang udah aku lakukan. Terus kayak dicek gitu, kayak di tracking. Terus jadi nanti kok pada pas akhirnya tuh kayak terasa apa ya, kayak terasa aku tuh udah achieve sampai sejauh ini. Dimana itu akan motivasi aku kembali untuk melakukan hal-hal yang lebih. In the end of every year itu gitu kan. Jadi in the end of every year itu aku selalu ada buat satu list. Itu aku namain listnya kayak things I'm grateful for in the year that wants to end gitu. Misalnya tahun ini things I'm grateful for in 2021 gitu. Jadi aku always set kalau misalnya di dalam list itu minimal harus ada 12, karena satu tahun kan ada 12 months gitu kan, jadi harus ada minimal 12 points. Ya masa gak ada sih at least 12 things that yang kami harus be grateful of. Setelah itu I know nih aku udah achieve seberapa dan aku itu still di bagian mana, dan baru aku bisa set untuk goals ke depannya, which is like my resolution gitulah. Jadi basically aku selalu set two kind of goals. Itu satu goals yang pretty much bigger gitu atau general yang mencakup tahunan gitu, dan satu lagi yang bisa keep track dengan improvement kayak goals kecil kayak objektif gitu. Bisa flashback dulu baru gas maju lagi. Jadi intinya kayak kemarin aku masih ingat aku pernah tulis one of the thing that I am grateful for itu I lost in this competition, terus I went home with nothing gitu, dan itu bisa jadi one of the biggest drive for you untuk goals ke depannya gitu. So that's how I track my goals. Oke. Baik. Sangat bagus sih untuk diterapkan bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke, nah mungkin nih sebagai akhir dari perbincangan hari ini, kayak dari speaker kita itu, dari Clara dan juga Jessica, ada nggak sih tips atau mungkin kayak hacks gitu atau life hacks gitu yang bisa di-sharing-sharing ke teman-teman yang nonton di rumah supaya bisa tetap fokus untuk mencapai goals tersebut? Mungkin dari Jessica dulu deh. Oke, mungkin kalau misalnya dari aku itu tipsnya ya itu back to it again, dimana kalian harus
analyze dan identify strengths kamu di mana, passion kamu itu di mana, weakness kamu itu di mana, dan juga kamu selalu harus adaptasi, dan juga di mana setelah kamu udah identify gitu, and you can think of how to make a movement, see what change you want to bring, dan juga konsisten dalam hal yang kamu mau capai gitu. Oke, nah kalau misalnya dari Clara gimana untuk tips-tipsnya bisa di-sharing-sharing ke teman-teman yang nonton di rumah? Mungkin bisa untuk buat kayak planner atau jurnal gitu kan, dimana kita tiap tahunnya tuh kita akan buat satu resolusi dari goals-goals kita yang mau kita capai di tahun ini. Terus misalnya di tiap bulannya tuh kita harus kayak set satu goals dimana yang harus kita achieve juga. Gak always remember kalau dimana kita dulu itu pernah fail untuk mencapai sesuatu, itu akan jadi motivasi sih, karena kan kita kayak dulu pernah merasa mungkin perasaannya gini, aku dulu gagal untuk mencapai goals ini. Terus kalau misalnya aku sekarang nggak mau merasakan itu akan jadi motivasi untuk work harder sih. Oke, baik. Oke, jadi terima kasih banget untuk Jessica dan juga Clara udah hadir di episode hari ini. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Jessica dan juga Clara, di mana kita sudah banyak banget membahas mengenai dari gimana Jessica dan Clara improve themselves, apalagi pas lagi pandemi gini ya, yang penting itu juga termasuk hal yang utama juga, bisa dibilang penting, karena ya itu kita juga harus mulai something new and also to improve ourselves, yang dimana kita nggak mau kita gini-gini aja, mungkin tetap lurus aja gitu. Kalau namanya yang Citato itu life is never flat. Oke. Kemudian kayak bagaimana sih mereka menghindari hal-hal yang menghambat perkembangan diri, dan juga kayak goals yang ingin dicapai itu, dan gimana sih caranya mereka agar tetap fokus untuk mencapai goals tersebut. Nah, jadi semoga seluruh pembahasan tadi dapat berguna and also fruitful banget bagi teman-teman yang menonton di rumah. And thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. So stay safe and healthy everyone. Bye-bye.